Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verga Syabella dari kelas IKMB NIM 111-38-222-178. Di sini saya akan melanjutkan review saya yang terakhir mengenai metodologi penelitian karya Bu Hari Lapau. Pada bab 9 ini saya akan membahas mengenai hubungan sebab akibat. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai landasan filsafat. Jadi ilmu kesehatan, khususnya ilmu kesehatan masyarakat merupakan ilmu terapan di mana tergabung ilmu-ilmu eks kata seperti matematika, statistika, kimia, fisika, dan epidemiologi, dan ilmu non eks kata seperti psikologi, sosiologi, dan antropologi. Ahli filsafat Jerman yaitu Dietley dan Windelband mempersoalkan perbedaan ilmu ideografis yaitu ilmu-ilmu budaya. Darrell dan Borger juga berpendapat bahwa ilmu sosial dapat dikonsepkan dengan 4 asumsi yang berhubungan dengan landasan filsafat, yaitu ontologi, epidemiologi, lalu selanjutnya sifat manusia dan metodologi. Ontologi yaitu cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan kaidah hidup yang dimana mempunyai asumsi tentang inti dari fenomena dalam penelitian. Berikutnya epistemologi, yaitu cabang ilmu filsafat tentang dasar dan batas ilmu pengetahuan yang berasumsi tentang landasan ilmu pengetahuan, yaitu bagaimana seorang memulai memahami dunia dan mengkomunikasikan sebagai ilmu pengetahuan dengan orang lain. Sifat manusia menyangkut asumsi-asumsi tentang hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Metodologi menyangkut asumsi tentang bagaimana seseorang berusaha menyelidiki supaya mendapat ilmu tentang dunia sosial. Interaksi antara ontologi, epistemologi, sifat manusia, dan metodologi memunculkan dua perspektif yang luas dan saling bertentangan, yaitu pendekatan subjektif dan objektif dalam ilmu-ilmu sosial. Berikutnya penjelasan mengenai hubungan sebab akibat dalam metode kualitatif. Dari pembahasan pada butir A tentang landasan filsafat, di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan subjektivitas berasal dari yang pertama, debat dalam ontologi yang memunculkan nominalisme yang menganggap bahwa dunia sosial di luar motif individu. Yang kedua, debat dalam epistemologi yang memunculkan antipositivisme. Yang ketiga, debat tentang sifat manusia yang memunculkan voluntarisme. Debat tentang metodologi yang memunculkan ideografis dengan nama penelitian memahami dunia sosial. Dalam wawancara metodologi penelitian, kemudian berkembang dan umumnya diakui bahwa terdapat dua paradigma utama penelitian, yaitu paradigma positivisme dan paradigma naturalistisme. Kemudian muncul pula penelitian dengan kualitas berorientasi pada penemuan teori di lapangan yang disebut Ground Theory Approach. Yang kelima, minimal ada 3 dasar kerangka berpikir dari metode kuantitatif yang dipinjam oleh Grounded Theory. Yang pertama, pemakaian hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat dasarnya penyusunan teori, pengukuran fenomena pada penelitian dengan metode kualitatif pada umumnya tidak dilakukan pengukuran masalah yang teliti. Yang kedua, pemakaian variabel. Dalam grounded theory tidak pernah dikemukakan adanya variabel. Yang ketiga, asimilasasi metode kualitatif dengan metode kuantitatif dalam grounded theory yang merupakan perkembangan baru yang pantas dihargai. Yang keenam, suatu penelitian bermanfaat mendapat informasi yang antara lain dalam rangka memecahkan atau mengatasi masalah, karena itu diperlukan informasi tentang penyebab masalah. Program intervensi pengobatan ditujukan untuk menghilangkan faktor penyebab masalah atau penyakit pada orang yang bermasalah atau menderita penyakit. Pendidikan kesehatan itu misalnya memakan menu yang sehat, perilaku hidup bersih dan sehat, dan lain-lain. Yang pertama, bentuk hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat antara faktor yang diteliti dengan suatu masalah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu determinisme dan probabilitas. Dalam pendekatan determinisme, hubungan antara variabel independen dan variabel independen. Berikutnya, bentuk hubungan sebab akibat itu apa saja. Jadi bentuk hubungan sebab akibat yang pertama itu model determinisme murni, yaitu hubungan sebab akibat dalam model ini antara faktor X dan faktor Y yang digambarkan atau memiliki bentuk yang konstan. Yang kedua, modifikasi model determinisme. Bila penyebab masalah atau penyakit dalam bentuk kejadian, kondisi, dan karakteristik itu merupakan penyebab majemuk. Yang berikutnya, model hubungan sebab akibat dapat pula dibagi jadi sebagai berikut. Yang pertama, model klaster penyebab, yang artinya penyebab yang muncul bukan faktor-faktor tunggal tetapi sejumlah faktor yang membentuk sebuah kelompok. Yang kedua, model jala-jala kausasi. Dalam model ini, setiap efek tidak pernah tergantung pada suatu faktor penyebab tetapi tergantung pada faktor sebuah rangkaian hubungan sebab akibat. Yang ketiga, model roda. Manusia sebagai pejamu dan lingkungannya sebagai roda merupakan gambaran dari model ini.
faktor predisposisi, faktor yang dapat menciptakan status pertentangan, ada faktor yang memungkinkan, yaitu faktor yang mungkin menguntungkan perkembangan penyakit atau membantu penyembah penyakit. Yang ketiga, faktor memastikan, yaitu faktor yang dihubungkan dengan serangan suatu penyakit. Yang keempat, faktor yang memperkuat faktor keterpaparan yang berulang dan kerja. Ya, berikutnya menilai kesalahan sistematis dan random. Setelah ditemukan adanya hubungan statistik bermakna antara variabel independen dengan satu variabel dependen, maka dilanjutkan dengan penentuan hubungan sebab akibat antara dua variabel, yaitu panduan untuk justifikasi hubungan sebab akibat. Panduan justifikasi hubungan sebab akibat dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa butir persyaratan hubungan sebab akibat sebagai berikut. Yang pertama, kronologi. Yang kedua, plausibility. Yang ketiga, konsisten. Yang keempat, kekuasaan asosiasi. Yang kelima, hubungan dosis exposure. Yang enam, jenis desain study. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.